Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita Safitri. Di sini saya dengan NIM 1910301069. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modalitas kanker pada kasus post amputasi transtibital sinistra akibat chronic limb ischemia di rumah sakit di RSPAD Gatot Subroto. Di mana itu amputasi merupakan pengangkatan anggota tubuh yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh anggota badan. Nah, masalah yang muncul akibat amputasi itu diantara nyeri luka operasi, kemudian penurunan lingkup gerak sendi, kemudian penurunan kekuatan otot, dan penurunan kemampuan fungsional. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui intervensi fisioterapi pada kasus post amputasi transtibial sinistra akibat chronic limb ischemia, di mana dalam studi kasus ini di mana modalitas yang akan diterapkan yaitu electrical nerve stimulation atau TENS. Nah, dan terapi latihan berupa latihan gerak aktif, peregangan, penguatan, dan latihan core stability. Nah, pada umumnya amputasi disebabkan oleh kecelakaan, kemudian gangguan kongenital, kemudian penyakit termasuk penyakit peripheral artery disease atau PAD, kemudian chronic limb ischemia merupakan salah satu klasifikasi dari peripheral artery disease atau PAD. Nah, kemudian untuk chronic limb ischemia itu merupakan penurunan aliran darah pada tungkai bawah yang ditandai nyeri ketika istirahat dan berlangsung lebih dari 2 minggu. Kemudian disertai adanya bisul atau genre maupun tanda-tanda sekunder dan peripheral artery disease. Nah, kemudian chronic limb ischemia ini memiliki risiko gangren dan kehilangan fungsi dari tungkai sehingga memiliki risiko amputasi. Kemudian untuk fisioterapi itu memegang peranan penting terhadap penata laksanaan post amputasi, di mana menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 80 tahun 2013 pasal 1 yang menyatakan bahwa fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu ataupun kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Nah, kemudian dalam hal ini fisioterapi berperan untuk mempersiapkan kondisi pasien dari sebelum dan sesudah operasi amputasi sampai ke pemakaian kaki palsu dan dengan menggunakan modalitas TENS dan terapi latihan berupa room exercise, stretching, kemudian stretching, kemudian core stability exercise. Kemudian untuk level amputasi ekstremitas bawah itu amputasi ekstremitas bawah memiliki beberapa level, dari pengangkatan sebagian dari jari kaki hingga hilang, kemudian dan bagian dari panggul. Nah, untuk amputasi merupakan amputasi yang paling umum dilakukan di ekstremitas bawah. Nah, hal ini penting untuk dilakukan evaluasi sirkulasi arteri sebelum mempertimbangkan kaki untuk diamputasi. Nah, kemudian transmental amputasi itu disebut foot amputasi atau dikasihkan gangren atau infeksi yang mempengaruhi beberapa jari kaki atau sinis atau ankle disarticulation. Disarticulation itu merupakan
bagian tulang yang diamputasi adalah os distal tibia, kemudian talus calcaneus, cuneiforms, kemudian cuboid, kemudian navicular, metatarsal, dan jari-jari kaki. Kemudian SIM amputasi pada tingkat pergelangan kaki jari ditunjukkan dalam praktik bedah vaskular. Nah, kemudian untuk anatomi dan fisiologinya itu, sendi lutut terdiri dari hubungan antar os femur dan os tibia atau tibia femoral joint, os femur dan os patella atau patella femoral joint, dan os tibia dan os. Untuk diagnosisnya itu ada anamnesis, kemudian ada pemeriksaan tungkai, exercise challenge, kemudian ankle brachial pressure index. Sekian dari video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.